Bagaimana kita mengetahui bagaimana Allah mengungkapkan dan menginformasikan dengan informasi ilahiyah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan rintihan sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu habibul karim. Wa ana wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan Shahibul Bait Abah Haji Warjunet beserta keluarga yang insyaallah mudah-mudahan beliau dilimpahkan sehat walafiat, berikan keluarga yang penuh dengan barakah dan rahmat, dan juga kepada jamaah, pada orang-orang tua kami yang tergabung dalam pengajian Majelis Taklim Nurul Barokah. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam rangka memulai kembali taklim Nurul Barokah yang sempat kita istirahatkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang insya Allah malam ini sekaligus malam halal bihalal kita, malam pertemuan di awal pengajian, yang insya Allah mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita dalam bulan suci Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita membawa puasa saum yang mabrur, saum yang makbul, saum yang menambahkan, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah, dan juga saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan yang mulia ini, orang tua kita Abah Haji Warjunet menjadi Shahibul Bait merupakan sebuah keuntungan, sebuah keberkahan, di mana bila mana dalam satu rumah didatangi oleh satu kaum, maka insya Allah rumah itu akan mendatangkan, diturunkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aliyu akrimid dhaif, wahai Ali, muliakan olehmu tamu. Fa innahu idza nazala ma'ahu rizquhu, karena tamu itu kalau datang kepada satu rumah
maka tamu itu datang membawa rizki kepada yang punya rumah. Rizki di sini mungkin kita dari rumah tidak membawa makanan, tidak membawa minuman, tapi sesungguhnya kenikmatan sehat pun merupakan rizki, ilmu pun merupakan bagian daripada rizki. Wa idza irtahala bidunubi ahli manzil, dan tatkala tamu itu pulang dari yang punya rumah, maka sesungguhnya tamu itu pulang membawa dosa-dosa yang punya rumah. Jadi dosa-dosa yang tuan rumah sahibul bait dibawa oleh tamu-tamu yang datang dalam kesempatan yang mulia ini. Tetapi ketika tamu itu keluar melangkahkan kaki dari rumah yang didatanginya, maka Allah utus satu malaikat untuk menjemput dosa-dosa yang dibawa oleh tamu dari dosa-dosa sahibul bait. Fayulqiha fil bahri, maka malaikat itu akan melemparkan dosa ke lautan. Insyaallah mudah-mudahan sebagai tuan rumah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang bertamu yang mengunjungi rumah Bapak Haji Warjunet diberikan juga ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir akan membuka penjelasan tentang masalah urusan menghadapi kematian kita. Karena al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang secara tiba-tiba. Kemarin Om ya, ada sahabat Om Syukur yang dekat, mobilnya luar biasa banyak, harta bendanya banyak, tapi matinya secara tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan kubur merupakan menjadi petinya amaliyah-amaliyah kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini ada jawaban anggota-anggota badan kita di saat menyambut tentang kematian. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana Allah mengungkapkan dan menginformasikan dengan informasi ilahiyah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan rintihan sakitnya kematian. Jadi jangan dianggap remeh tentang urusan kematian. Maka dha'iq artinya yang menyakitkan. Setiap jiwa raga pasti akan merasakan sakit rintihannya kematian. Nah, dalam kesempatan ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan tentang jawaban anggota badan di saat adanya sakaratul maut. Wabil khabari, dan di dalam satu hadis Nabi, idza aradallahu ta'ala, apabila Allah berkehendak, qabda ruhil abdi, berkehendak Allah akan mencabut ruhnya seorang hamba, yaji'u malakul maut, maka datang malakul maut min kibaril fami, daripada arah mulut. Jadi kata Nabi, di saat Allah berkehendak untuk mencabut ruh seorang hamba, malaikat itu datang, yaitu ada di pas bagian mulut kita, di bagian mulut orang-orang yang hendak dicabut nyawa. Tujuannya ruh itu akan diambil dari mulut seseorang. Lihat bido, untuk mencabut ini malakul maut, ruhahu akan ruhnya, minhu, daripada mulut seorang hamba. Begitu malaikat maut ingin mencabut ruh dari mulut seorang hamba, fayakhruju dzikru, maka nampak keluar adzikru, kalimat-kalimat zikir, min famihi, daripada mulutnya. Jadi dari mulutnya itu keluar kalimat-kalimat astagfirullah, kalimat-kalimat subhanallah, kalimat-kalimat alhamdulillah, kalimat-kalimat Allahu Akbar.
Fayaqulu, maka berkata ini kalimat zikir, la sabila laka min hadil jihad, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut daripada arah mulut ini. Fatalama ajra lisanuhu fi dzikri rabbi, maka mulut ini telah memperjalankan begitu panjang lisannya di dalam zikir kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini jawaban. Jadi begitu pengen dicabut dari mulut seorang hamba, ruhnya pengen diangkat, tiba-tiba dari mulut keluar kalimat zikir. Keluar kalimat zikir, sehingga kalimat zikir itu mengatakan tidak ada tempat, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut untuk engkau mencabut daripada ruh dari mulutku ini. Maka di saat mulut itu berkata kepada malakul maut, fayarji'u malakul maut, maka malakul maut kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka berkata malakul maut, ya Rabbi, wahai Allah, abduka, hambamu yang hendak dicabut nyawa ini, qala kadza wa kadza, dia telah berkata demikian dan demikian. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, ikbit min jihati ukhra, kalau begitu kata Allah, cabut olehmu wahai malaikat maut, min jihati ukhra, daripada jalan yang lain. Coba cari jalan yang lain untuk mengambil ruhnya seorang hamba yang ingin dicabut nyawa. Fayajibu, maka datang malakul maut min kibalil yaddi, daripada hamba yang ingin dicabut nyawa. Fatahruju, maka keluar as-sodaqatu sodaqah. Sodaqah itu menjelma, sodaqah itu keluar, yaitu dari anggota tangannya seseorang yang hendak dicabut nyawa. Fataqulu, maka berkata ini sodaqah, la sabila laka ilaihi, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut engkau untuk mencabut dari arah tanganku ini. Fa innahu, maka sesungguhnya tasaddaqa bi katsiran, maka tangan ini telah mengeluarkan sedekah dengan sangat banyak. Wa masahabi ra'sal yatim, dan tangan ini mengusap ra'sal yatim, akan kepala anak-anak yatim. Wa kataba bil qalam, dan tanganku ini mencatat, menulis dengan kolam pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu agama. Wa daraba bisayf anaqal kuffar, dan dengan tangan ini telah memukul dengan pedang pundak-pundaknya, leher-lehernya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Jadi nggak ada jalan, la sabila laka, nggak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhku dari arah-arah tangan. Jadi pertama dari arah mana itu Pak? Dari arah mulut. Dari arah mulut menolak, dari arah tangan, tangan juga menolak. Jangan sebelah sini, jangan sebelah tangan, karena tangan ini pernah mengeluarkan sedekah yang cukup banyak, dan tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim, lalu mencatat dengan kolam, dengan penanya pelajaran-pelajaran agama. Summa yaji'u ila rizli, lalu ini malakul maut datang ila rizli, kepada kakinya seorang hamba yang hendak dicabut nyawa. Fataqulu, maka berkata ini rizli, ini kaki, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu wahai malakul maut, min kibali, dari arahku. Fa innahu, maka sesungguhnya kaki ini, masyabi ilal jamaah, telah berjalan dengan sebab kaki ini ilal jamaah, untuk menuju salat berjamaah. Subhanallah. Jadi kaki ini bisa ngomong tatkala syakaratul maut. Dari arah mulut nggak kebagian tempat untuk mencabut nyawa, dari arah tangan nggak kebagian tempat untuk mencabut nyawa, bahkan bagian kaki ketika malakul maut datang ke bagian kaki, apa kata kaki? La sabila laka min qibali, tidak ada jalan bagimu, tidak ada tempat bagimu, engkau akan mencabut nyawa dari arah kaki ini. Maka sesungguhnya kaki ini melangkah berjalan ilal jamaati, akan sholat berjamaah. Wal a'yad, dan kaki ini melangkah yaitu untuk melayat atau menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Jadi keuntungan zaman. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan kakinya, ada orang-orang yang melangkah kakinya itu menengok, menjenguk orang-orang yang sakit, dia besok nanti di hadapan Allah, di hadapan malakul maut, akan menjadi saksi dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan wa majalisil ilmi,
Sebab dari arah kaki ini kami duduk dengan ilmu, duduk bersama-sama dengan orang-orang alim, wa ta'limi, dan mau belajar di tempat-tempat ilmu. Jadi kaki ini melangkah, yaitu akan sholat berjamaah, kaki melangkah untuk menjenguk orang-orang yang sakit, dan kaki melangkah untuk duduk mendengarkan ilmu dan mendengarkan pengajian. Lalu summa yaji'u, lalu ini malakul maut datang ilal udhuni, yaitu akan telinga. Jadi arah mana aja nggak dapat tempat, mulut nggak ada tempat, kaki nggak dapat tempat, tangan nggak dapat tempat untuk mencabut nyawa. Akhirnya summa yaji'u ilal udhun, lalu malakul maut ini datang kepada uzun, kepada telinga. Fatakulu, maka berkata ini telinga, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu, min jihati, dari mencabut nyawa arahku. Fa innahu, maka sesungguhnya, sami'a bil Qur'an, maka telinga ini pernah mendengarkan Al-Qur'an, wal adzan, dan azan, wa dzikra, dan mendengarkan kalimat-kalimat dzikir. Lalu ntar malakul maut mencabut dari arah mana jamaah? Ini baru berapa tempat tadi jamaah? Baru 4 tempat. Yang pertama, mulut tidak ada tempat untuk mencabut ruh, karena mulut selalu berzikir kepada Allah. Dari arah tangan tidak tempat untuk mencabut nyawanya malaikat maut untuk ruh kita, karena telah bersedekah. Kaki begitu tidak ada tempat, sampai telinga pun tidak ada tempat. Mudah-mudahan insya Allah segala kebaikan-kebaikan yang digerakkan oleh anggota badan kita itu menjadi amaliyah penjaga buat kita semua, menjaga baik dalam keadaan dunia dan insya Allah menjaga dalam urusan akhirat. Nah, bagi tentang masalah sedekah ini, tentang masalah sedekah sedikit banyak Nabi mengatakan la yarudul qada illa bidu'a was sedekah, tidak akan bisa menolak akan qada, akan kepastian Allah, illa bidu'a was sedekah, kecuali dengan doa dan sedekah. Satu waktu jamaah, ada malakul maut datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana ketika malakul maut datang ke Nabi Allah Ibrahim, ini malakul maut menyerupai seorang laki-laki. Datang ke Nabi Ibrahim, dan di samping Nabi Ibrahim ada seorang pemuda, ada seorang anak muda. Di mana ini malakul maut terus memandang, menatap dengan tajam dengan pandangan matanya ke orang pemuda tersebut. Akhirnya jamaah, ini malakul maut bertanya kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa itu anak muda? Siapa ia? Dan hendak apa ia datang kemari? Kata Nabi Allah Ibrahim, dia adalah muridku, dan dia datang kepadaku untuk memberikan kabar bahwa anak muda itu besok akan hendak menikah. Jadi anak muda ini besok akan menikah. Apa kata malakul maut? Percuma, kata malakul maut, karena aku besok akan datang, akan hadir untuk mencabut nyawa anak muda tersebut. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam hanya membisikkan kepada anak muda di saat malakul maut kembali pulang, menyampaikan ini Nabi Allah Ibrahim, hendaklah kau pagi-pagi cepat menikah. Tapi Nabi Ibrahim enggak menyampaikan akan datang kematian kepada dirimu. Nabi Ibrahim menyampaikan, cepatlah besok pagi engkau menikah dan ditikahkan oleh wali daripada perempuan itu. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim berpesan, ketika kau selesai menikah, datang segera kemari. Nabi Ibrahim hendak bahwa si laki-laki yang datang tersebut kalau bisa mati di hadapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi di saat jamaah selesai menikah, ini si pemuda datang dengan membawa istri, yaitu di hadapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malakul maut yang berjanji untuk mencabut nyawa si pemuda tersebut enggak datang jemaah, tidak kunjung datang. Kata Nabi Ibrahim, ini malakul maut mana janjinya? Katanya mau datang kemari, mau mencabut nyawa si anak muda, bakal jadi nikah. Tapi anak muda akhirnya jadi menikah, dan malakul maut enggak datang untuk mencabut nyawa ini pemuda. Akhirnya kata ini Nabi Allah Ibrahim, wahai pemuda, sekarang kau pulang. Nanti 7 hari kemudian kamu datang kemari lagi. Subhanallah, 7 hari kemudian datang lagi si anak muda, datang ke Nabi Allah Ibrahim, dan malakul maut belum sempat untuk mencabut nyawa si anak muda tersebut.
sampai 7 hari datang lagi, sampai 3 minggu kemudian. Maka Nabi Ibrahim bertemu dengan malakul maut. Kenapa engkau tidak mencabut nyawa si fulan yang kau janjikan sebelum nikah dia akan dicabut nyawanya? Apa kata malakul maut? Aku ditahan oleh Allah untuk mencabut nyawanya si fulan karena malam hari ketika aku datang kepadanya, dia sodakohkan sebagian harta bendanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melarang diriku untuk mencabut nyawa, maka dengan sebab sodakoh tersebut terhalang diriku untuk mencabut nyawa si fulan. Artinya luar biasa, la yarudul qada illa bil du'a was sadaqah. Tidak akan bisa menolak akan kepastian Allah kecuali dengan doa dan dengan sedekah. Insyaallah malam ini menjadi malam kebaikan buat kita semua. Amin. Kenapa saya menceritakan ini tentang kematian? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa al-mautu ya'ti baktatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Khawatir kita belum mempersiapkan amaliah kita. Khawatir masih ada jatuh cinta kita dengan harta benda kita, sehingga tidak ada rasa peduli diri kita dengan nilai-nilai agama. Tapi saya yakin insyaallah Jamaah Taklim Nurul Barakah diberikan karunia hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya kita mohon kepada Allah, apapun yang kita lakukan sebagai amaliah menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa-apa yang menjadikan amaliah kita semua diterima oleh Allah dan menjadikan ladang amal soleh bagi kita, dan insya Allah kita pulang berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya baca satu ayat Quran surat Al-Qasas ayat 65 67. Satu ayat saya baca jamaah untuk mengikuti, mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan wa asa ayyakuna minal muflihin. Mana Allah menyatakan fa'amma man taba, maka adapun orang-orang yang bertaubat. Taubat itu artinya rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah. Jadi ada cerita, saya punya orang tua jamaah, tentang ada seorang preman namanya Nasuha. Barangkali jamaah udah sering dengar. Nah, tapi mudah-mudahan yang sudah dengar jadi tambah kekuatan, yang belum mendengar mudah-mudahan jadi ilmu buat kita. Amin. Jadi orang tua saya pernah cerita Haj. Dulu Kiai Mursidi Tanah Tinggi cerita tentang Nasuha. Jadi Nasuha itu preman, si terdengkeng, gak ada orang yang berani kepada Nasuha. Satu waktu kerjanya Nasuha ini suka mengambil kain kafan orang yang meninggal. Jadi setiap ada yang meninggal, itu Nasuha malam-malam gali kubur, ngambil kain kafan orang yang meninggal. Akhirnya setiap ada yang meninggal, ambil kain kafan. Setiap orang yang meninggal, ambil kain kafan. Ada seorang kiai ulama manggil ini Nasuha. Nasuha, nanti kalau kiai meninggal, kamu jangan ambil kain kafan saya. Apa kata si preman? Baik kiai, tapi dengan syarat dia harus memberikan uang 100.000 kepada saya. Emang kiai masih malak jamaah. Kata ini kiai siap Nasuha. Akhirnya ini kiai masuk ke kamar, dia buka laci untuk menghitung uang yang ada di kamar. Itu gepokan uang ribuan. Yang diyakini oleh kiai ini ada uang 100.000 untuk diberikan kepada Nasuha. Berikanlah uang ini kepada Nasuha. Begitu pulang sampai dihitung sama Nasuha, nggak taunya jumlahnya hanya 90.000, kurang 10.000. Apa kata ini Nasuha? Ini kiai ngebohong. Pokoknya kalau kiai meninggal, saya akan ambil kain kafannya. Itu ucapan Nasuha. Begitu ngomong, malamnya meninggal itu kiai. Kiai meninggal, pagi-pagi disolatkan oleh para jamaah.
Akhirnya malam-malam ini Naswa ngambil kain kaf, ingin menggali kain kaf, ingin menggali kuburan kiai. Begitu digali kuburan kiai, kiai ini sedang sila jemaah. Ini sedang duduk, itu kain kapan semua berlumuran darah. Dari hidung kiai mengeluarkan darah, dari mata kiai mengeluarkan darah, dari telinga kiai mengeluarkan darah, semua mulut keluar darah. Itu kain kapan menjadi merah semua. Ini Naswa belum pernah melihat kejadian ini. Nanya Naswa sama ini kiai, kiai, kenapa kiai yang ahli tahajud, yang ahli sholat, yang ahli puasa, sampai begini musibah Allah berikan? Apa kata kiai ini? Hanya satu kesalahan, wahai Naswa. Apa kiai? Waktu saya diundang selamatan oleh Sohibul Bait, ada nasi yang nyempil di gigi saya. Begitu saya pulang, saya nggak betah, ambil pagar bambu milik tetangga sesedikit, tapi nggak bilang, nggak ridho, minta ridho kepada yang punya itu pagar. Saya ambil tujuannya untuk membersihkan nasi yang nyempil di gigi. Itu Nasuha, dosa saya, kesalahan saya sama Allah. Kaget Nasuha. Kalau seorang kiai yang ahli ibadah hanya sekedar ngambil bambu sedikit tanpa dapat ridhonya orang yang punya rumah, sebegitu besar murka azab Allah dalam kubur. Kata Nasuha, bagaimana saya suka ngambil kain kapan kalau orang meninggal, guling-gulingan ini Nasuha. Makanya ada kalimat taubatan Nasuha. Itu kita tinggi, itu cerita Timur Sidi. Sampai orang tua saya, hati-hati sama urusan barang. Sedikit banyak jangan dianggap sepele urusan nama Allah. Kita pulang akan mendapat penyesalan mengambil hak milik orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, Allah menyampaikan siapa orang yang tobat dengan tobatan nasuha, lalu wa amana, dia beriman, wa amila sholihan, dan dia melakukan amal soleh, menutup kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Pantas kata Nabi, innal hasanata tampus sayiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menutup keburukan-keburukan masa lalu. Fa asa ayyakuna minal muflihin, maka insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menutup kesalahan dengan amal soleh yang baik, ayyakuna minal muflihin, dia menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan jamaah. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Dan saya mohon maaf banyak kesalahan, banyak kealpaan di dalam mengajar, di dalam apa yang disampaikan. Dalam kesempatan ini kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita kembali dalam kefitrahan dan mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ibarak al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan wa ni'man wa yukabi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma barik fi hadzal bait wa barik man islama fi hadzal bait. Ya Allah, berikan berkah ini rumah dan berikan berkah jamaah yang hadir dalam ini rumah. Allahumma sallim fi hadzal bait wa sallim man islama fi hadzal bait. Ya Allah, selamatkan ini rumah dan selamatkan jamaah yang hadir dalam ini rumah. Allahumma rzuq fi hadzal bait warzuq man islama fi hadzal bait. Ya Allah, limpahkan rizki ini rumah dengan limpahan rizki hidayah, limpahan rizki taufik, limpahan rizki keberkahan. Warzuq man istama fi hadzal bait, dan berikan limpahan rizki bagi orang-orang yang hadir dalam ini rumah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, ya ilahana, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala